Selamat datang kembali di channel Wuxia Library. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang dua karakter yang sebenarnya adalah karakter minor dalam novel Pendekar Hinaklana. Namun, dalam berbagai adaptasi, mereka mendapatkan peran yang justru sangat vital. Dua karakter ini adalah Dongfang Pubai dan Yang Lianting. Sebenarnya mereka hanya muncul di dua bab saja, dan itu pun muncul di sepertiga akhir. Tapi kita lihat dalam berbagai adaptasi mereka justru mendapatkan peran yang sangat penting. Sekarang mari kita simak pembahasannya tentang dua karakter ini, yaitu Dongfang Pubai dan Yang Lianting. Yang Lianting adalah tokoh minor dalam novel Pendekar Hinaklana. Sosoknya sebenarnya hanya muncul dalam dua bab, yaitu bab 54 dan bab 55. Jin Yong memang membawakan tema politik dalam kerangka dunia Jianghu, dengan bingkai karakter politisi dalam bentuk ketua partai pedang. Tak heran hanya beberapa orang yang tertarik membahas karakter Dongfang Pubai, dan kalaupun dibahas biasanya berkisar pada kemampuan ilmu bunga matahari yang dikuasainya. Dongfang Pubai sendiri adalah tokoh yang juga minor. Dia muncul hanya dalam satu bab, yaitu bab 55. Tapi memang sosoknya sering disebut di sepanjang novel dan menjadi salah satu karakter fenomenal dalam Jin Yong Universe. Dongfang Pubai adalah satu-satunya karakter yang berarti ilmu bunga matahari dan bertransformasi menjadi transgender. Tokoh-tokoh lain yang berlatih menggunakan turunan dari ilmu bunga matahari juga tidak berubah menjadi seorang transgender. Yue Bugun, Lin Bingxi, dan Lin Yuantu, mereka tidak berubah menjadi transgender setelah mempelajari Bisi Jianfa. Hanya Dongfang Pubai saja. Dongfang Pubai muda digambarkan oleh Ren Wuxing sebagai lelaki yang sangat ambisius, cerdas, dan kejam. Dia rela melakukan segala hal demi meraih ambisinya. Kan tetapi sejak berlatih dan menguasai ilmu bunga matahari, Dongfang Pubai secara bertahap mulai berubah, baik fisik juga spiritual. Dia mulai kehilangan selera dan tak peduli lagi pada kekuasaan, harta, bahkan wanita. Semakin tinggi ilmu silatnya, dia merasa hidupnya hampa tanpa makna. Akhirnya dia menyadari ada yang lebih indah dari kekuasaan dan harta juga wanita. Ya, dalam potongan dari novel, dia berkata, saat dia mendapatkan jabatan sebagai ketua dari sekte bulan dan matahari, banyak orang mulai memuja-mujanya. Mereka memuji dia dari kemampuan akademi hingga kemampuan bela dirinya. Namun, saat dia mulai berlatih ilmu bunga matahari, dia menyadari sesuatu. Dia menyadari sebuah keindahan dari kehidupan. Namun, siapakah sosok yang menjadi pelabuhan dari kehidupan Dongfang Pubai si tanpa tanding? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Lianting. Sebenarnya ini adalah sebuah keanehan. Dongfang Pubai, dia punya kedudukan tinggi, dia jago nomor satu dalam dunia persilatan pada saat itu. Tapi, dia malah jatuh cinta pada seseorang yang berkedudukan rendah, miskin, kemampuan ilmu silatnya bahkan sangat cetek. Apalagi sifatnya yang sangat jelek. Namun, sebenarnya ada perbedaan antara adaptasi dengan novel tentang sosok Yang Lianting. Ini adalah deskripsi dari sosok Yang Lianting di saat Ling Huchong melihatnya. Ling Huchong melihat seorang pria berumur sekitar 30 tahun. Dia memakai sebuah jubah berwarna merah. Dia terlihat sangat tinggi dan sangat kuat. Mukanya penuh dengan jenggot. Sosoknya terlihat seperti seseorang yang sangat sehat dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Suaranya sangat dalam dan sangat enak untuk didengar. Ya, dalam deskripsi novel, Yang Lianting adalah sosok lelaki yang gagah, maskulin, bahkan suaranya
bisa membuat orang yang mendengar merasa nyaman. Ini sangat berbeda dengan berbagai adaptasi yang sering kita lihat. Dalam deskripsi di dalam novel, Yan Lianting memang terlihat seperti pria oportunis. Dia memanfaatkan hubungan dekatnya dengan Tong Fang Pupai untuk menguasai dan mengatur sekte matahari dan rembulan. Sifat egois dan liciknya juga diperlihatkan dengan menghukum banyak anggota sekte yang setia hanya karena dia tidak menyukai mereka. Tapi, Yang Lianting sebenarnya sangat peduli pada Tong Fang Pupai. Rasa sayangnya tidak palsu. Contohnya adalah ketika saat dia disiksa dan dimutilasi, di mana dia dipotong jarinya satu demi satu oleh Ren Yingying, Yan Lianting bertahan untuk tidak mengeluarkan suara agar Tong Fang Pupai tidak terpecah konsentrasinya. Karena pada saat itu, Tong Fang Pupai sedang dikeroyok oleh 4 orang, Ren Wuxing, Lin Huzhong, Xiang Wentian, dan Sang Guanyun. Walau demikian, tingginya ilmu Tong Fang Pupai membuatnya bisa mendeteksi suara kesakitan Yang Lianting walaupun sangat kecil. Kekhawatirannya pada Yang Lianting inilah yang membuatnya kalah. Tong Fang Pupai beralih untuk menyelamatkan Yang Lianting. Ren Wuxing dan Lin Huzhong yang melihat kesempatan ini menebas punggungnya dari belakang. Tong Fang Pupai memang berhasil menghentikan tindakan Ren Yingying menyiksa Yang Lianting. Tapi akibatnya fatal. Punggungnya terluka parah. Ya, perlakuan Tong Fang Pupai terhadap Yang Lianting menunjukkan kasihnya yang sangat dalam. Selama berada di markas sekte matahari dan rembulan, satu-satunya orang yang diperbolehkan untuk menemui Tong Fang Pupai hanya Yang Lianting seorang. Boleh dikatakan setelah menguasai ilmu bunga matahari, Tong Fang Pupai telah berubah total. Satu-satunya hal yang dipedulikannya sekarang hanyalah Yang Lianting seorang. Kedua pasangan ini memang pasangan yang unik, di luar pakem kisah cinta biasa. Bahkan, hubungan mereka lebih ekstrim dibandingkan hubungan dua tokoh utamanya, Lin Huzhong dan Ren Yingying. Hubungan Lin Huzhong dan Ren Yingying, walaupun sebagai hubungan dua kutub yang berlawanan, tetapi akhir dari kisah cinta mereka berakhir dengan baik. Berbeda dengan Tong Fang Pupai dan Yang Lianting. Sebuah hubungan yang seperti Romeo dan Juliet, walaupun sedikit berbeda, dibuat oleh Jin Yong. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.